Rekan-rekan akademia, Usep Suhud dengan video baru. Video sebelumnya saya menyampaikan tentang coding pertanyaan terbuka ya untuk kemudian bisa dijadikan kuesioner di untuk lanjutan ke pertanyaan untuk menjadi skala untuk kuantitatif ya. Nah, kita juga sebetulnya bisa men-treat jawaban-jawaban dari survei ini, pertanyaan terbuka menjadi tetap kualitatif gitu. Jadi kita selalu punya alternatif mau dibawa ke mana gitu. Nah, ini saya akan mencoba yang saat ini yang akan saya lakukan adalah semua jawaban saya copy ya. Lalu saya buka Notepad. Oke. Lalu saya kopikan. Kita buka words baru. Nah, dari words baru ini saya biar memudahkan jangan terlalu kecil, saya pakai Times New Roman biar gampang kerjanya. Pakai satu spasi nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Nah, dari sini ini kan mengukur sikap. Sikap itu seperti di video saya sebelumnya saya bilang sikap itu bisa jadi tulis aja di sini sikap positif, sikap negatif. Oh ya, untuk mengingatkan Anda bahwa pengolahan data ini berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini berhubungan dengan sikap responden terhadap Habib Rizik ya. Itu pertama, jadi ada pertanyaan pertama. Terus yang kedua, sikap responden terhadap penangkapan Habib Rizik yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Terus kemudian yang ketiga, sikap terhadap Polri ya, Polri pihak yang menangkap. Di sini nanti kita akan pisahkan jawaban-jawaban positif dan jawaban-jawaban negatif. Sangat menghormati. Ya, berarti positif. Nah, untuk memudahkan pemindahan-pemindahan ini kita ini ya. Kalau pada cara pertama kita dibikin apa istilahnya? Dibikin setiap jawaban tuh dihitung gitu. Kayak misalkan gini, ada yang bilang tidak respect, ini berapa kuantitasnya tuh dihitung. Kenapa? Karena tujuannya memang kuantitatif. Sementara yang akan saya lakukan saat ini adalah kita mempertahankan sebagai jawaban yang positif. Kita cukup bawa ini kayak ini kan hormat banyak, ya hormat banyak. Kita hapus yang ini, yang kita pakai satu aja gitu. Ini kan kayak gini, ini hormat sudah ada. Yang kita pakai takjim aja. Hormat sudah ada, tinggal cinta aja. Jadi yang hormatnya cukup satu aja gitu. That's the way kita bekerja ya. Hormat pada ulama. Ini hormat aja, ada lagi hormat pada ulama. Nanti kita coba kita buat ya riset kayak gimana. Ini kita naikin. Ups. Negatif ada positif. Nah, ini menghormati berarti kita masuknya oke. Sorry. Berarti ini dulu ada netral kita tambahkan. Terus ada lagi jawaban yang sifatnya itu sifat semua ya, maksudnya semua jawaban atau jawaban yang sebelum diseleksi ya, maksudnya. Ini untuk pengelompokan aja untuk memindahkan ya. Jadi semua berada di semua jawaban. Sangat menghormati karena dia cucu Nabi Muhammad, masuk ke positif. Sangat menghormati mengagumi beliau. Oke, sangat menghormati beliau sebagai ulama dan habib. Nah,
Yang positif tuh apa saja, yang negatif apa saja. Oh sorry, ini mestinya di 2. Sangat menghormati masuk ke sini. Sangat hormat, salut, dan mendukung gerakan. Menghormati, kita masukkan ke sini. Menghormati. Nah, cuman nanti yang jawaban netral tuh seperti apa? Nanti kita lihat contohnya. Jadi dia positif, tapi nanti ada unsurnya menghormati selagi ulama lainnya. Berarti kita masuk ke sini. Nah, ini masih menghormati. Oke. Oke. Jadi kita kumpulkan yang positif-positif di atas sesuai dengan kolomnya. Takjim tadi masuk ke sini. Hormat dan cinta kita masukin dulu ya. Cinta masukin ke sini. Hormat masuk ke sini. Terus kemudian saya mendukung masukin ke sini. Meskipun cara beliau dalam sangat frontal apalagi berkaitan dengan ketidakadilan. Nah, menurut Anda ini positif atau netral? Saya mendukung meskipun cara beliau sangat frontal. Ketidakadilan frontal ya, berarti ini mendukung positif. Positif. Saya mendukung dakwah yang beliau lakukan selama ini. Ya, mendukung dakwah HR. Saya bukan FPI. Saya mendukung apa yang mendukung. Saya mendukung. Ini bisa menjadi nanti kita bisa rangkum dan ini bisa menjadi apa istilahnya? Ya ini kita naik-naikkan dulu. Mendukung. Mendukung ya. Mendukung. B aja. B aja tuh masuknya apa? Negatif atau netral? Bisa aja dia netral. Bagian dari bangsa. Bagus-bagus aja. Bagus. Ya, baik. Nah, ini gampang kan caranya ya. Jadi kita mengelompokkan berdasarkan positif negatif, baik buruk. Pejuang Islam. Oke. Nah, ini masih ada biasa saja kita masukin ini ya. Kalau biasa saja kita masukin dia sebagai netral ya. Yang negatifnya kita pengen lihat juga seperti apa. Saya tidak simpati, tidak terlalu mengikuti informasi, saya tidak mendukung. Nah, itu masih di bawah, ini masih yang positif. Jadi begitu rekan-rekan akademia, bagaimana kita membuat skala ya. Atau tadi yang pertama itu untuk skala, kalau yang ini lebih kepada kita pengen melihat yang mendukung tuh alasannya apa gitu. Apa bukan alasan sih, tapi sikapnya tuh kayak gimana. Nah, mengapa saya melakukan penelitian ini gitu? Padahal saya kan orang pemasaran. Wait, gitu. Dalam pemasaran itu ada yang disebut dengan political marketing. Di dalam pemasaran ada yang disebut dengan brand and branding.
ada juga personal branding, ada juga reputation. Nah, kita ingin bawa saya nanti ke depan saya harus membuka karena ini bukan wilayah saya banget gitu, tapi pemasaran sih masih wilayah saya. Nanti artinya saya harus belajar lagi tentang eh, untuk kalau ini mau dijadikan penelitian artikel, berarti saya harus mencari relevansinya ke ya itu tadi political marketing atau ke mana gitu. Ya ini tentang soft power atau bisa juga masuk ke komunikasi, soft power and hard power gitu dari pemerintah. Begitu ya. Nah, tentang pengolahan data lebih lanjut akan saya lanjutkan pada video yang lain. Setidaknya dari sini Anda bisa belajar tentang bagaimana langkah-langkah awal ketika kita sudah mengumpulkan data ya. Jadi karena penelitian tentang sikap, sikap itu selalu suka, tidak suka, positif atau negatif. Nah, ini terlihat ya. Pertanyaannya kalau bahasa Inggrisnya lebih ke attitude ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu lebih ke sikap. Nah, cara bertanyanya bagaimana pendapat Anda ya dari di kuesioner yang saya buat di beberapa video yang lalu. Itu saya bertanya bagaimana pendapat Anda tentang HRS. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Anda tentang penangkapan? Jadi pendapat yang kita kumpulkan. Terus yang ketiga, bagaimana pendapat Anda tentang Polri? Nah, itu kita lihat dalam kasus ini di Pulau Sumatera ya, ini karena penelitiannya di Sumatera. Kita pengen lihat Polri itu dilihat positif atau negatif. Lebih banyak positifnya atau lebih banyak negatifnya. Oke, mudah-mudahan video ini memberikan inspirasi bagi Anda. Sorry, sampai ketemu lagi pada video saya yang lain.